Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 9E dan 9F. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan tahun ini, Budinar diberi amanah untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Nah, kebetulan di kelas 7 dulu 2 tahun yang lalu kita sudah bertemu ya di kelas 7E dan 7F. Jadi sekarang ketika bertemu dengan Budinar lagi, Budinar tidak perlu lagi mengenalkan diri karena Budinar yakin kalian juga sudah kenal dan juga sudah sayang sama Budinar. Begitupun dengan Budinar. Nah, untuk di video pertama kita pada kali ini, Budinar akan menerangkan tentang KKM, kemudian tentang kontrak belajar, dan bagaimana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan. Jadi yang pertama adalah KKM. KKM kita di kelas 9 ini, karena kalian sudah akan lulus dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, maka KKM kalian adalah 79. Nah, di sini menurut Budinar KKM itu masih belum cukup ya, karena kalian kan besok harapannya Budin ketika rapotan, ketika kalian menerima rapot, nilai di rapot kalian itu lebih dari 80. Jadi di sini Budinar menawarkan nih buat kalian kelas 9E dan 9F, gimana kalau kita ada KKM internal. Maksudnya KKM internal itu kita perjanjian aja nih kalian sama Budinar, kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita minimalnya adalah 80. Jadi besok kalau misalnya ada ulangan atau misalnya ada ujian-ujian tertentu, kalau misalnya kalian belum mendapatkan nilai 80, maka kalian harus remedi. Nanti keuntungannya juga ada di kalian kok. Jadi ketika kalian remedi dan remedi kalian bagus, maka nanti kalian tetap akan mendapatkan nilai 80, tidak lagi kepala 7 yaitu 79. Itu penawaran dari Budinar. Nanti silakan bisa dikomentari baik di kolom komentar ini ataupun di grup daring kelas masing-masing ya. Kemudian selanjutnya yaitu kontrak belajar. Kontrak belajar pasti kalian sudah tahu ya, kontrak belajar itu adalah hal-hal yang harus kita tepati ketika kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran. Karena ini masih dalam pembelajaran daring, maka kontrak belajarnya juga akan sedikit lebih ringkas ya, tapi Budinar harap kalian bisa menaatinya dengan baik. Untuk yang pertama, Budinar mewajibkan kalian untuk mengenakan seragam ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Memang tidak setiap pertemuan bahasa Indonesia akan Budinar cek, tetapi Budinar akan secara gambling nanti video call dengan salah satu atau salah dua siswa dari kalian untuk mengetahui kira-kira kalian benar tidak sih mengenakan seragam ketika pembelajaran dari Budinar. Kemudian selanjutnya untuk presensi. Pasti di awal pembelajaran Budinar akan mengirimkan presensi, link presensi. Link presensi itu akan Budinar anggap kalian itu ikut pelajaran bahasa Indonesia selama kalian presensi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya di hari Senin kita ada jam 7.30 sampai jam 9. Ternyata kalian presensi jam setengah 10, maka Budinar tidak anggap kalian presensi karena sudah di luar jam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Budinar memberikan kesempatan presensi itu dalam rentang waktu pembelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian untuk tugas itu nanti akan Budinar ambil satu bab itu satu tugas, satu ulangan harian, dan satu nilai keterampilan. Jadi akan ada 3 tagihan dari setiap bab, dan Budinar harapkan silakan ketika Budinar mengirimkan entah itu tugas harian, entah itu nilai keterampilan ataupun ulangan harian, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Usaha kalian yang Budinar nilai, masalah nanti kalian remedi atau mengulang lagi dan sebagainya, itu nanti kita bersama-sama agar kalian itu menjadi bisa. Yang penting ada kemauan. Kemudian kalau misalnya kalian sakit, Bu saya sakit atau saya izin tidak mengikuti pembelajaran, silakan ketika Budinar kirim link tetap memasukkan presensi karena nanti akan ada pilihannya. Pada hari itu kalian sakit atau izin atau misalnya dengan alasan yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi mau kalian ikut pembelajaran atau tidak, yang penting kalian mencantumkan presensi dulu biar Budinar tahu, oh iya dia ternyata sakit, oh ternyata dia izin. Jadi akan ada pemakluman dari Budinar. Itu. Terus kemudian kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk
koordinasi dengan Bu Dinar. Kemudian untuk materi di kelas 9 ini kita ada 6 bab dalam 1 tahun. Nah, biasanya kan 3 bab di semester 1, 3 bab di semester 2. Tapi karena di semester 2 itu besok kita tidak tahu ya akan ada ujian nasional atau mungkin ASPD seperti tahun kemarin. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Bu Dinar akan menyelesaikan 6 bab di semester 1 ini. Jadi semester 1 ini kita khusus untuk materi yang harus kalian kuasai di kelas 9. Nanti di semester 2 ngapain Bu? Di semester 2 kita fokus untuk latihan soal. Jadi nanti kalian terbiasa untuk berlatih soal. Karena kan nanti soal PTS dan soal PAT itu juga yang membuat guru mapel sendiri. Jadi nanti kita sesuaikan dengan materi-materi kita yang sudah kita pelajari sampai sejauh mana. Begitu ya Nak ya. Mungkin itu untuk video pertama kita di kelas 9 ini. Bu Dinar harap meskipun masih daring, kita belum bisa bertatap muka, kalian bisa maksimal dalam pembelajaran dan kita bersama-sama untuk kalian bisa lulus dengan nilai yang kalian harapkan. Sekian yang dapat Bu Dinar sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.